Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Salsabila Atasya Putri Setiawan dengan NPM 19.103.02.0051. Lalu yang kedua, Tea Satmara Tualfireta Profil Anti Sujadi dengan NPM 19.103.02.0055. Lalu yang terakhir, Intan Anggun Kinanti dengan NPM 19.103.02.0057. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir Machine Learning. Algoritma Naive Bayes. Pengertian algoritma Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi penggunaan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Tahapan dari proses algoritma Naive Bayes yaitu menghitung jumlah kelas atau label, menghitung jumlah kasus per kelas, kalikan semua variabel kelas, bandingkan hasil per kelas. Kelebihan Naive Bayes: menangani kuantitatif dan data diskrit, kokoh untuk titik noise yang diisolasikan, hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter, cepat dan efisien ruang. Kekurangan Naive Bayes: tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Mengasumsikan variabel bebas. Kegunaan Naive Bayes: mengklasifikasi dokumen teks seperti teks berita atau teks akademis sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis media secara otomatis. Persamaan teorema Bayes sebagai berikut. Dengan keterangan X, data dengan kelas yang belum diketahui. C, hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. P, C, X, probabilitas hipotesis kondisi. C, probabilitas hipotesis. Rumus di atas menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C adalah peluang munculnya kelas C tersebut seringkali disebut prior. Karena itu, rumus di atas dapat pula ditulis sebagai berikut. Klasifikasi data kontinu. Untuk klasifikasi data kontinu digunakan rumus sebagai berikut, dengan dimana P peluang, XI atribut ke I, Y kelas yang dicari, YI subkelas yang dicari, deviasi standar, simpangan baku atau standar deviasi sebagai berikut.
Untuk flowchartnya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume algoritma clustering K-means. Pengertian algoritma clustering K-means. Algoritma clustering K-means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K clustering yang sudah ditetapkan di awal. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster atau kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda. Rumus algoritma clustering K-means sebagai berikut, di mana DXY yaitu jarak data X ke Y, XI nilai fitur ke I dari X, YI nilai fitur ke I dari Y, R jumlah fitur dalam vektor. Pusat cluster yang baru didapatkan dengan menghitung rata-rata setiap fitur dari semua data yang tergabung dalam setiap cluster. Centroid dari semua data dalam cluster dinyatakan sebagai berikut, di mana CC yaitu centroid baru, XCL anggota clustering atau data atribut ke C, MK jumlah data dalam cluster. Tahapan algoritma clustering K-means. Yang pertama, memilih jumlah clustering K. Inisialisasi K pusat clustering. Pada umumnya banyak cara dalam proses ini, tetapi pilihan utama pada tahapan cluster adalah dengan cara random. Alokasi semua data atau objek ke cluster paling dekat. Proses selanjutnya yaitu menghitung ulang pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang baru. Menugaskan kembali setiap objek dengan menggunakan pusat cluster baru. Kelebihan algoritma clustering K-means: mudah dilakukan saat mengimplementasikan dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. Sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Kekurangan algoritma clustering: sebelum algoritma dijalankan, titik K diinisialisasikan secara random sehingga mengelompokkan data yang didapatkan bisa berbeda-beda. Namun, apabila nilai ini yang diperoleh acak untuk menginisialisasikan kurang baik, maka pengelompokan yang didapatkan menjadi tidak optimal. Adanya penggunaan K buah random tidak ada jaminan untuk menemukan kumpulan clustering yang optimal. Untuk flowchartnya sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan perhitungan algoritma Naive-Bayes pada Excel. Di sini kami mengambil data posyandu rambutan Desa Krecek. Di sini saya mengambil 10 data saja untuk data training dan juga 5 data untuk data testing. Di sini yaitu ada data jenis kelamin balita, 10 anak, 10 balita. Yang kedua ada data pekerjaan ibu, apakah ibu tersebut bekerja atau ibu tersebut tidak bekerja atau alias ibu rumah tangga. Yang ketiga yaitu ada data berat badan.
berat badan balita tersebut kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari 10. Yang keempat ada data tinggi badan. Apakah tinggi badan balita itu kurang dari sama dengan 80 atau lebih dari 80. Data yang keempat yaitu status berat badan. Di sini T apabila balita tersebut tidak naik berat badan, dan di sini N apabila balita tersebut naik berat badan. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung Knife Bayes model. Di sini yang pertama kita akan mencari peluang status berat badan. Apakah balita tersebut mengalami kenaikan berat badan ataukah tidak mengalami kenaikan berat badan? Yaitu dengan rumus countif dijumlah seluruh status berat badan dari balita tersebut dibagi dengan 10. Karena jumlah datanya yaitu 10. Didapatkan hasil seperti ini, yaitu 80% dan 80% banding 20%, yaitu 100%. Baik, yang pertama kita akan mencari peluang jenis kelamin balita laki-laki yang tidak naik berat badan. Seperti ini rumusnya, yaitu countif jumlah jenis kelamin semua balita dan peluang jenis kelamin balita laki-laki dan juga peluang tidak naik berat badan dibagi dengan countif status berat badan dan juga peluang tidak naik berat badan. Didapatkan hasil seperti ini, yaitu 50%. Kemudian dengan cara yang sama mencari peluang jenis kelamin balita perempuan yang tidak naik berat badan, yaitu caranya sama seperti ini. Dan mencari peluang jenis kelamin balita laki-laki yang naik berat badan juga sama seperti ini rumusnya dan caranya, sehingga nanti didapatkan persentase perbandingan 50% banding 50%, yaitu 100% apabila dijumlahkan. Selanjutnya yaitu peluang pekerjaan ibu. Yang pertama yaitu mencari peluang pekerjaan ibu yang bekerja dengan anak yang tidak naik berat badan. Dirumuskan seperti ini. Countif jumlah pekerjaan ibu yang bekerja, baik bekerja maupun ibu rumah tangga, dengan peluang bekerja, lalu status berat badan balita, dan peluang tidak naik berat badan. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Persentasenya 50%. Bagi peluang ibu rumah tangga yang tidak bekerja maupun bekerja juga caranya sama seperti ini. Dan didapatkan prestasi 50% banding 50%. Dan apabila dijumlahkan yaitu 100%. Selanjutnya, mencari peluang berat badan balita. Di sini terdapat dua kemungkinan, yaitu berat badan yang lebih dari 10 dan berat badan yang kurang dari sama dengan 10. Yang pertama yaitu mencari berat badan yang lebih dari 10 bagi balita yang tidak naik berat badan. Rumusnya seperti ini. Countif jumlah dari berat badan balita, lalu peluang berat badan yang lebih dari 10, dan status berat badan, dan juga peluang balita yang tidak naik berat badan. Didapatkan hasil persentasenya 25%. Untuk yang peluang berat badan kurang dari sama dengan 10 juga sama caranya seperti ini. Didapatkan persentase 75%. Pada berat badan balita yang lebih dari 10% yang tidak naik berat badan sebanyak 25% persentasenya, dan yang naik berat badan sebanyak 100%. Sedangkan pada balita yang berat badannya kurang dari sama dengan 10, persentase tidak naik berat badannya 75% dan persentase naik badannya 0%, sehingga apabila dijumlahkan menjadi 100%. Selanjutnya yaitu mencari peluang tinggi badan balita. Ada dua kemungkinan juga, yaitu
tinggi balita lebih dari 80 dan juga tinggi balita kurang dari sama dengan 80. Yang pertama yaitu kita akan mencari tinggi balita lebih dari 80 bagi balita yang tidak naik berat badan. Seperti ini rumusnya. Kauntif tinggi balita dijumlahkan, kemudian peluang tinggi balita yang lebih dari 80, lalu status berat badan, dan juga peluang tinggi balita yang tidak naik berat badan. Didapatkan persentase 63%. Bagi balita yang kurang dari 80, tingginya juga sama seperti ini rumusnya. Didapatkan persentase 38%. Dan bagi balita yang lebih dari 80, tinggi balita yang lebih dari 80 yang naik berat badan sebanyak 50%, dan bagi balita yang tinggi badannya kurang dari sama dengan 80 yang naik berat badan juga sebanyak 50%, sehingga dijumlahkan presentasinya menjadi 100%. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek perhitungan data tersebut menggunakan data testing. Di sini sudah terdapat data testing yaitu 5 data testing. Kita akan mengecek class prediction-nya, apakah balita tersebut naik berat badan atau tidak naik berat badan. Yang pertama, data testing pertama yaitu jenis kelamin balita perempuan, pekerjaan ibunya bekerja, dengan berat badan kurang dari sama dengan 10 dan tinggi badan kurang dari sama dengan 80. Status berat badan naik berat badan. Kita lihat apakah benar dengan class prediction-nya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu kita menggunakan VLOOKUP karena agar bisa menjumlahkan data keseluruhannya menjadi satu. Di sini VLOOKUP yang pertama jenis kelamin balita, lalu kemudian dijumlahkan dengan peluang jenis kelamin balita baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kedua yaitu pekerjaan ibu, dijumlahkan dengan peluang pekerjaan ibu baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga. Lalu yang ketiga yaitu berat badan, dijumlahkan dengan peluang berat badan baik yang lebih dari 10 maupun kurang dari sama dengan 10. Lalu yang terakhir yaitu tinggi badan dijumlahkan dengan peluang tinggi badan baik yang lebih dari 80 maupun kurang dari sama dengan 80. Kemudian dikali dengan peluang berat badan yang tidak naik berat badan. Didapatkan hasil sebagai berikut. Didapatkan presentase 5,6%. Untuk yang data testing selanjutnya ini tinggal ditarik saja ke bawah, nanti sudah langsung otomatis dengan rumus yang sama seperti ini. Lalu kemudian mencari class prediction-nya, apakah balita tersebut statusnya naik berat badan maupun tidak naik berat badan menggunakan rumus if. Jika tidak naik berat badan lebih besar dari naik berat badan, maka hasilnya atau outputnya keluarnya yaitu statusnya tidak naik berat badan. Dan apabila nanti yang naik berat badan lebih besar dari yang tidak naik berat badan, maka statusnya akan N atau naik berat badan seperti ini, sehingga statusnya ini tidak naik berat badan semua. Ada beberapa yang salah pada akurasi ketepatan data. Di sini bisa dilihat ada perbedaan setelah di kelas prediksi dan juga di data testing. Selanjutnya yaitu penjelasan confusion tabel atau tabel pembuktian, yaitu dengan kelas balita yang tidak naik berat badan sebanyak 3 dan balita yang naik berat badan sebanyak 2 dari data
training tersebut. Seperti ini. Dari data testing tersebut. Seperti ini rumusnya. Lalu yang terakhir yaitu akurasi dari data yang ditesting menggunakan rumus yaitu seperti ini. Class prediction balita yang tidak naik berat badan ditambah dengan balita yang naik berat badan, kemudian dibagi, dijumlah dengan keseluruhan confusion table. Didapatkan akurasinya sebesar 60%. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan perhitungan pada Excel untuk algoritma clustering Cummins. Di sini kami menggunakan data yang sama dengan perhitungannya sebelumnya, yaitu naive Bayes. Kami menggunakan 10 data. Seperti ini datanya, yaitu ada nama balita, berat badan balita, dan juga tinggi badan balita. Di sini kami mengambil 2 pusat, yaitu pusat yang pertama kami mengambil nama balita Elsa Marta dengan berat badan 11 dan juga tinggi badan 80 sebagai M1, dan juga pusat 2 yaitu Zafran Hafiz dengan berat badan 8 dan tinggi badan 69 sebagai M2. Baik, selanjutnya yaitu penerapan perhitungannya. Yang pertama, M1, M2 kita jadikan satu menjadi data sentroid, atau kita sebut saja data sentroid. Lalu yang pertama kita akan menghitung jarak data ke sentroid. Kita menghitung M1 terlebih dahulu dengan rumus SQRT M1 dikurangi dengan berat badan dipangkalkan 2, kemudian ditambah dengan M1 dikurangi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Didapatkan hasil seperti berikut. Untuk selanjutnya yang ke bawah bisa ditarik saja karena rumusnya sama. Yang selanjutnya M2 yaitu kita cari dengan rumus SQRT M2 dikurangi dengan berat badan dipangkatkan 2 dan ditambah M2 dikurangi dengan tinggi badan dipangkatkan 2, didapatkan hasil seperti berikut. Untuk yang seterusnya juga sama. Selanjutnya mencari jarak terdekat dengan rumus min dari M1 ke M2. Dapatkan hasil seperti berikut. Lalu mencari WCV dengan rumus jarak terdekat dipangkatkan 2. Dapatkan hasil seperti berikut. Yang selanjutnya yaitu mencari cluster dengan rumus jika jarak terdekat sama dengan M1 maka klasternya 1, dan apabila jika jarak terdekat sama dengan M2 maka klasternya bisa jadi 2 atau 3. Dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mencari itu, kemudian kita total dengan sum seluruh data dari M1 dan seluruh data dari M2. Setelah itu kita mencari rata-rata dengan average seluruh data dari M1 dan seluruh data dari M2. Kemudian mencari total dari WCV, yaitu sum seluruh data dari WCV. Selanjutnya yaitu mencari iterasi 1 WCV dengan rumus SQRT M1 dikurangi M2 dipangkatkan 2, kemudian ditambah M1 dikurangi M2 dipangkatkan 2, ditambah SQRT M2 dikurangi M1 dipangkatkan 2, dan juga sama M2 dikurangi M1 dipangkatkan 2. Didapatkan hasil BCV sebagai berikut. Kemudian mencari WCV sama
seperti total dari WCV tadi, dan juga mencari rasionya, yaitu pembagian antara BCV dibagi dengan WCV, sehingga didapatkan rasio sebagai berikut. Setelah itu kita akan mengupdate sentroidnya untuk bisa mencari iterasi yang selanjutnya dan selanjutnya. Kita akan mengupdate sentroid dari M1 terlebih dahulu, yaitu rumusnya seperti berikut. Average, rata-rata dari klaster yang baru yang setelah dihitung, yaitu klaster M1 seperti ini, yaitu ada nama balitanya Arsila, Elsa, Arga, dan juga Zafran, Zahra, Clara, Arseli, Adam, dan juga klaster 2 M2 dengan Raisa, Akbar, dan Gibran, Alvan, Rizky. Seperti ini hasil update sentroidnya. Selanjutnya, setelah kita update sentroidnya, kita langsung akan mencari iterasi kedua. Tinggal kita copy saja update sentroid yang sudah kita hitung di sini ke iterasi kedua seperti ini. Rumusnya masih sama semua, tinggal perbedaannya yaitu kita lihat rasionya pada iterasi kedua ini dan juga iterasi ke satu ini sudah sama atau belum. Jika belum sama, maka masih dilanjutkan, yaitu untuk iterasi ketiga kita update sentroidnya lagi menggunakan rumus yang sama, akan tetapi karena perhitungannya berbeda, maka nanti klasternya juga ikut berbeda. Selanjutnya yaitu kita melakukan update sentroid di iterasi 3. Setelah melakukan update sentroid, kita langsung menuju ke iterasi 4. Nah, di sini karena rasionya juga masih belum sama antara iterasi 3 dan juga iterasi 4, maka langsung kita lanjutkan menuju, setelah di-update sentroidnya, kita lanjutkan langsung menuju ke iterasi 5. Nah, bisa dilihat di sini yaitu rasio iterasi 5 dan juga rasio iterasi 4 sudah sama. Dan apabila sudah sama, bisa dikatakan sistem perhitungan ini bisa dikatakan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan penerapan algoritma Naive Bayes pada Python Jupyter. Pertama, kita import library juga yang akan digunakan. Kemudian input data yang sama kita gunakan pada Kamins. Kemudian Dapos head untuk menampilkan data dan akan muncul data seperti ini. Kemudian Dapos info menampilkan informasi data dan data akan menampilkan informasi sebagai berikut. Kemudian kita drop nama balita karena variabel independen, kemudian Y sebagai variabel dependent. Kemudian kita import train test split function, lalu kita tes dan akan muncul data sebagai berikut. From Scalern Naive Bayes atau mengaktifkan, memanggil, membuat fungsi klasifikasi Naive Bayes. NBTrain memasukkan data training pada fungsi klasifikasi Naive Bayes. YPred menentukan hasil prediksi dari X-test dan akan muncul hasilnya sebagai berikut. Array Y-test membandingkan dengan nilai testing. Kemudian menentukan probabilitas hasil prediksi dan didapatkan array sebagai berikut. Kemudian import confusion matrix model. Kemudian merapikan hasil confusion matrixnya dan didapatkan prediction dan aktual sebagai berikut. Setelah itu menghitung nilai akurasi dari klasifikasi Naive Bayes dan akan muncul hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan algoritma Kamins pada Python Jupyter.
Pertama, kita import library yang akan kita gunakan, kemudian input data UAS, lalu kita tampilkan data, kemudian kita cek tipe data yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita pilih data yang akan di clustering, dan seperti ini datanya. Kemudian kita print X array untuk merubah data numerik menjadi array. Lalu kita cari min max-nya. Lalu kita menentukan dan mengkonfigurasi fungsi K-min-speed menentukan cluster dari data. Print K-min label menampilkan hasil cluster. K-min label menambahkan kolom cluster dalam data frame retail. Kemudian akan muncul hasil clustering K-min. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.